إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya khotib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bahkan Jumat demi Jumat masih bisa kita jumpai hingga di Jumat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan tidak pernah sesekalinya bertatap muka dengan kita, yang tidak pernah sesekalinya berbincang dengan kita, namun betapa cintanya beliau kepada kita. Pertanyaannya, seberapa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis mengenai 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu bagian dari 7 golongan itu ialah pemuda yang tumbuh serta berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, masa muda terkhususnya di masa remaja adalah fase di mana nafsu kita, syahwat kita sedang menggelora, sehingga tidak jarang banyak kita jumpai pemuda-pemuda yang terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Di antara mereka terpengaruh dengan gaya hidup serta pemikiran yang hedonis,
seperti muda foya-foya, tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Bagaimana pemikiran seperti ini bisa-bisanya masuk ke dalam akal sehat kita? Bagaimana ceritanya bisa muda foya-foya bisa menjadi tua yang kaya raya? Bagaimana berfoya-foya di usia muda bisa tua di kaya raya, bisa kaya raya di usia tua, kemudian mati masuk surga? Pemikiran-pemikiran seperti ini haruslah kita buang sejauh-jauhnya, karena tidak berdasar, bahkan menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Adapun pemuda-pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an surah ke-18, sebagaimana yang kita tahu, yakni mereka adalah pemuda Al-Kahfi. Pemuda-pemuda Kahfi yang hidup di masa Romawi, yang pada kala itu rajanya adalah Raja Dikianus, yang mana jika ada yang tidak mau menyembah berhala, niscaya dia akan dipenggal, niscaya dia akan dibunuh, karena begitu kuatnya kekuasaan Raja Dikianus pada kala itu. Namun tidak dengan para pemuda-pemuda Kahfi. Mereka memutuskan untuk pergi keluar dari kota itu, lalu bersembunyi di dalam sebuah gua, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Kahfi ayat ke-10 yang berbunyi, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Dan ingatlah ketika para pemuda Kahfi bersembunyi di dalam gua seraya berdoa kepada Tuhannya. Apa doa mereka? Ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dari sisimu kepada kami, lalu bantulah kami di dalam urusan yang tengah kami hadapi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala melindungi para pemuda Kahfi dengan cara membuat mereka tertidur pulas, tidak bisa mendengar apapun selama bertahun-tahun, sebagaimana dijelaskan di ayat selanjutnya, "Fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina 'adada." Maka kami tutup telinga-telinga mereka hingga bertahun-tahun lamanya di dalam gua itu. Pemuda-pemuda Kahfi bersembunyi di dalam gua itu merupakan salah satu contoh bahwasannya mereka tetap berpegang teguh kepada akidah dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyembah berhala, dan mereka tetap untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun diancam akan dipenggal kepalanya. Maka tatkala mereka terbangun dari tidur mereka, lalu mereka pun bertanya-tanya akan berapa lama mereka sudah tertidur di dalam gua itu. Sebagaimana di ayat selanjutnya dijelaskan, "Tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa bima labithu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka agar kami menguji di antara mereka siapa yang tepat perkiraannya tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang berjudulkan Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwasannya 309 tahunlah sebagai penjelasan berapa lama mereka tertidur di dalam gua itu. Kejadian ini bukanlah suatu kebetulan, namun kejadian ini adalah contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita mentauladani atas apa yang telah terjadi kepada para pemuda Kahfi. Sebagaimana di ayat selanjutnya Allah jelaskan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Wahai Muhammad
sesungguhnya aku kisahkan kepadamu, kami kisahkan kepadamu tentang kisah para pemuda Kahfi ini, yang mana para pemuda Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang beriman, dan kepada mereka lah kami berikan mereka petunjuk. Demikianlah tentang pemuda Kahfi. Semoga kita bisa mentauladani sifat-sifat pemuda Kahfi ini, akan terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diancam untuk mati sekalipun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Maka dapat disimpulkan bahwasannya para pemuda Kahfi kelak di akhirat akan bersama dengan 6 golongan lainnya. Yang pertama, para pemimpin yang adil. Yang kedua, orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Yang ketiga, orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, serta berpisah karena Allah. Yang keempat, orang yang walaupun digoda untuk diajak berzina oleh seorang wanita, ia tetap berpegang teguh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan yang keenam, ada orang-orang yang ketika mengingat Allah di dalam kesendiriannya berlinang air matanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.